wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak ibu semua hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, kalau pada sehat dan baik-baik semua. Untuk itu ibu absen dulu saja. Oke lah. Berarti 6 orang alfa, 9 orang hadir. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, tolong ketua kelasnya Ihsan pimpin dulu doa kita hari ini. Sebelum memulai pelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Ihsan yang sudah memimpin doa di pagi hari ini. Kita masuk materi yang baru, yaitu tentang sistem koloid. Ada yang tahu apa itu koloid? Sistem koloid itu yaitu suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran kasar. Benar yang sudah dikatakan Desma, berarti Desma udah baca bahan ajar yang Ibu bagikan ya Desma. Terima kasih kepada Desma. Untuk yang lainnya, sebelum kita masuk ke sistem koloid itu apa, Ibu mau menyampaikan dulu apa itu kompetensi dasar. Oke, di sini kompetensi dasarnya kita adalah menganalisis peran koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensinya itu ada 2. Yang pertama adalah menjelaskan perbedaan larutan suspensi dan koloid, sedangkan untuk tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid. Selain itu, dapat juga menganalisis benda-benda ke dalam fase terdispersi dan fase pendispersinya, serta mengelompokkan jenis koloid yang dilakukan dengan benar dan tepat. Nah, di sini terlihat ada tiga apa di sana? Campuran ya? Iya, benar, campuran. Yang di sini pertama kita lihat ada air dan gula. Yang kedua ada air dan susu. Kemudian yang ketiga ada air dan pasir. Aku mau tanya dulu, saat kalian menggabungkan air dan gula, apa yang terjadi? Larut. Larut, benar sekali, larut ya. Jadi kita melihat air dan gula itu dilarutkan, dia larut. Air dan susu, apa yang terlihat? Tercampur tapi kayak masih terlihat gitu, Pak. Kayak masih terlihat. Maksudnya terlihat agak terpisah atau gimana? Tercampur, tapi tidak tercampur seutuhnya gitu. Ya. Kalau air dan pasir gimana? Pasirnya mengendap. Oh ya, pasirnya ngendap ke bawah. Ya, dari ketiga ini beda-beda. Air dan gula itu kira-kira apa? Jadi ada 3. Tadi kan, ada larutan, ada suspensi, dan ada koloid. Kalau larutan, yang mana kira-kira? Air dan gula. Iya, air dan gula ya. Air dan pasir kira-kira apa? Suspensi. Iya, benar. Maka yang air dan susu adalah? Koloid. Koloid, benar. Jadi kalau ciri suspensi itu biasanya dia ada endapan di bawahnya. Ada yang pernah mengalami kabut asap? Pernah. Pernah ya? Oke, Jambi itu langganan biasanya tiap tahun, hampir tiap tahun ya kita kena kabut asap. Oke, kita lihat dulu video berikut. Fire Free Alliance mempersembahkan Kabut Asap, Dampak dan Solusi. Di tahun 2015, kabut asap menjadi salah satu sejarah paling buruk. Akibat akumulasi efek El Nino serta dipol Samudra Hindia, musim kemarau di tahun 2015 menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah. Sangat kering, kabut asap mencapai jauh ke utara hingga ke Thailand pada saat kebakaran terparah. Kabut asap merupakan jenis polusi udara yang terdiri dari partikel-partikel sangat kecil. Partikel ini disebut PM10 dan PM2,5. PM2,5 cukup kecil untuk berpenetrasi ke dalam AC paru-paru dan aliran darah. Pada tahun 2015, setengah juta orang menderita infeksi pernapasan akut. 19 orang meninggal dunia. 43 juta orang terpapar kabut asap. 2,6 juta hektar hutan Indonesia terbakar. Hingga 30% orang hutan Borneo lenyap. Kerugian mencapai 16 miliar dolar Amerika. Kebakaran tahun 2015 menghasilkan 400 ppm di bulan November, serta 1,7 miliar ton emisi gas rumah kaca, dan tingkat polusi udara terpartikulasi yang berbahaya. Sejak tahun 1980-an, catatan demi catatan terpecahkan dan 2015 menjadi yang terpanas sepanjang sejarah. 15 dari 16 tahun terpanas terjadi di abad ke-21 menciptakan feedback positif yang mendorong lebih banyak lagi kebakaran.
Bagaimana cara menghentikan kebakaran? Apa yang tampak tadi di tampilan yang sudah Ibu tampilkan video tadi? Tentang apa? Kabut asap, Bu. Iya, Kabut benar asap. sekali. Kabut asap ya, Desma dan Karin. Kita sudah sering tiap tahun hampir ya, tapi tahun ini alhamdulillah tidak ada kabut asap. Kira-kira kabut asap itu apa? Masuk ke larutan kah, suspensi kah, atau koloid? Termasuk koloid, Bu. Iya, masuk ke dalam koloid. Di sana sudah Ibu siapkan LKPD-nya dan juga Google Slide serta Google Meet-nya. Jadi silahkan masing-masing masuk ke link-link yang sudah Ibu berikan. Ini kalian silahkan diamati dulu dan dipahami artikelnya. Itu ada sebuah artikel yang tertera di LKPD kalian, dibaca, kemudian nanti kalian mengorientasikan masalahnya. Itu ada pertanyaannya, apa aja yang kira-kira menurut kalian menarik dari artikel ini, apa saja permasalahannya gitu yang ada di dalam artikel ini. Kemudian nanti kalian mengumpulkan informasi dan nanti di mengasosiasi itu ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab, ada 6 di situ. Silahkan dijawab, kemudian nanti kalian mempresentasikan. Oke, jangan lupa sebelum dipresentasikan, disimpulkan dulu apa-apa saja yang telah kalian diskusikan. Iya. Tapi kalau kabut asap bisa kapan aja. Oke. Ya, Bunga. Desma kelompok 1 atau 2 ya? Desma. Kelompok 2 juga kan ya, Desma ya? Boleh misalnya agak disiasati, misalnya apakah terdiri dari zat apa sajakah kabut asap dan apakah dia tergolong koloid gitu kan. Jadi nanti dari situ kalian bisa melihat, oh kabut asap itu campuran ini dan ini gitu, misalnya campuran air dan udara misalnya. Nah, saat udara dengan air bercampur itu jadi apa nanti? Nanti kan ada jenis-jenis koloid, itu bisa dilihat di slide bahan ajar atau di LKPD-nya juga ada. Asap dan kabut nih termasuk koloid ya, San? Karena Ibu tadi melihat tampilannya dari kelompok 1 itu kalian ada mengatakan bahwa kabut asap biasanya terjadi di pagi hari. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, mengamati peristiwa asap kabut besar atau The Great Smoke yang melanda kota London, Inggris. Peristiwa asap kabut terjadi tahun 1952 hingga menggemparkan warga. Ini merupakan awan yang berisi kabut dan asap yang mengandung gas SO2. Gas SO2 yang terkandung dalam asap dikarenakan adanya polusi udara akibat penggunaan batu bara. Kasus serupa juga terjadi di 25 provinsi di negara Cina tahun 2014. Pemerintah setempat menyatakan kota tersebut sebagai kota berbahaya dan setiap warga yang akan beraktivitas dihimbau menggunakan masker penutup hidung. Pusat Meteorologi Nasional setempat menyebutkan, sebagian besar wilayah Cina bagian timur dan selatan dilaporkan diselimuti kabut tipis. Kabut tebal juga melanda Sichuan Basin, Provinsi Guizhou, Provinsi Yunnan, Provinsi Anhui, Provinsi Fujian, dan Provinsi Xinjiang. Koloid mempunyai sifat yang berada di antara larutan dan suspensi. Koloid bersifat stabil. Contoh koloid yang sering kita lihat adalah asap dan kabut. Asap terbentuk dari proses pembakaran, partikel-partikel padat hasil pembakaran terdispersi dalam udara atau gas, sedangkan kabut terbentuk dari partikel-partikel air atau cair yang terdispersi dalam udara atau gas. Kabut dan asap ini bila bertemu akan menjadi kabut asap atau smoke.
yang berbahaya bagi kehidupan karena dapat terhirup dan menimbulkan gangguan pernapasan. Selain itu, adanya kabut asap dapat memperpendek jarak pandang kita sehingga meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Kabut asap dapat terjadi karena pembakaran hutan yang hebat. Yang keempat yaitu mengasosiasi. Berdasarkan informasi yang kalian peroleh, jawab pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu termasuk ke dalam campuran apakah asap dan kabut, campuran homogen, suspensi, atau koloid? Jelaskan. Kabut dan asap merupakan campuran koloid karena terdiri dari dua fase, itu fase pendispersi dan fase terdispersi, dan bersifat homogen atau campurannya sejenis dan tidak dapat dipisahkan. Yang kedua yaitu apa sajakah zat penyusun dari asap dan kabut? Asap terdiri dari fase terdispersi padat dan fase pendispersi gas. Sedangkan kabut merupakan fase terdispersinya cair dan fase pendispersinya gas. Yang kelima, menyimpulkan. Kelompok kami menyimpulkan 2 poin, yaitu yang pertama, kabut asap sendiri dapat menyebabkan mata perih dan jangkauan penglihatan berkurang dikarenakan partikel-partikel atau zat-zat yang terdapat pada kabut asap menempel di lapisan mata. Poin kedua yaitu kabut asap termasuk ke dalam jenis koloid, yaitu aerosol padat yang terdiri dari zat padat sebagai fase terdispersi dan zat gas sebagai fase pendispersi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini perbedaannya. Kalau yang tadi air gula itu kita masukkan ke dalam larutan, air susu kita masuk ke dalam koloid, dan air pasir itu masuk dalam suspensi. Inilah perbedaannya. Itu dapat dilihat dari ukuran partikelnya, jumlah fase, kestabilan, pemisahannya, pengamatan mikroskopnya, sistem dispersi, dan juga ini ada contohnya tadi. Jadi bukan hanya 3 tadi saja, sebenarnya contohnya juga banyak koloid itu. Ada contohnya air sabun, susu, mentega, santan, dan hari-hari yang kalian makan itu juga masuk koloid. Contohnya misalnya puding. Oke. Nah, kemudian ini adalah jenis-jenis koloidnya. Mungkin masih ada yang bingung bedanya pendispersi dan terdispersi. Oke. Ada yang bisa menjelaskan ke Ibu apa itu terdispersi dan pendispersi? Ada yang tahu bedanya pendispersi dan terdispersi? Kalau menurut saya, Bu, fase terdispersi itu bentuk zat awalnya, Bu. Misalnya gimana ya? Kalau terdispersi itu zat awalnya, kalau pendispersi itu mediumnya, jadi kayak dia tuh terdispersi itu isinya, pendispersi itu sampulnya gitu, Bu. Jadi gimana ya? Kabut asap tuh yang kelihatan kan gasnya, tapi isinya sebenarnya padat gitu, Bu. Berikan soal post-test saja dalam sistem koloid itu ada 5 soal. Boleh kalian akses dari classroom-nya saja, silahkan. Oke. Bisa kalian edit juga langsung dari filenya. Di sana ada soalnya. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.